Ini saat-saat terakhirku bersama mereka. Seluruh suka, duka, bercampur. Mengukir kisah. Kelak akan kuceritakan pada anak cucuku. Seperti apa serunya berburu ilmu dari pengalaman. Kurang dari seminggu lagi aku akan pulang ke ibu kota Jakarta. Apin kasih siap dulu. Rasanya sudah tak sabar bertemu ibu, ayah, dan teman-teman yang setahun ini hampir tak pernah bersua. Lantaran tugasku sebagai pengajar muda di Desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. Namaku Nisa Nur Iskandar, Master Bioteknologi dari Institut Teknologi Bandung. Sementara menunggu waktu itu tiba, rutinitas setahun ini kujalani seperti biasa. Mengajar mereka, murid kelas 6 SDN Bibinoy. Kelompok 1 itu kelompok TTTT. Kelompok 2 itu kelompok mama-mama dan papa-papa. Hari ini aku sengaja mengajak anak-anak belajar di luar kelas untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk membuat anak-anak sadar akan kebersihan lingkungan. Jadi di sini itu warganya kebiasaan membuang sampah di laut. Dan mereka tidak ada rasa beban sama sekali terhadap itu. Dan rasanya mereka sudah biasa melakukan hal itu. Nah, saya harap dengan permainan tadi, anak-anak memiliki kesadaran yang lebih terhadap lingkungan. Anak-anak kubagi menjadi 4 kelompok. Kelompok TT atau kakek bertugas mencari daun. Kelompok mama mencari batu. Dan kelompok anak mencari pasir. Sementara kelompok cucu tak perlu mencari apapun. 2, 3. Di satu titik telah kusiapkan seember air. Instruksinya, tiap kelompok harus memasukkan barang-barang yang didapatnya pada air tersebut. Kemudian membasuh wajah mereka dengan air yang terkontaminasi tersebut. Namun tak ada satupun yang mau memenuhinya. Air kotor sebenarnya refleksi dari laut yang tercemar akibat banyaknya sampah dibuang ke sana. Ember ini sama saja dengan tongpe laut. Tongpe laut di dunia ini hanya ada satu. Tidak ada lagi penggantinya. Kong, kalau ngoni tete-tete buang sampah sembarangan, nanti tete-tete masih bisa menikmati air bersih. Tete-tete masih cuci muka semua toh? Mereka harus diberikan contoh bahwa memang betul kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, mungkin kita tidak akan merasa, tapi nanti anak cucu kita kelak tidak bisa mendapatkan lagi air yang bersih, tidak bisa mendapatkan laut yang bersih, tidak bisa mendapatkan ikan karena lautnya sudah tercemar. Desa Bibinoy tempatku bertugas bisa ditempuh 1 jam perjalanan laut dari Babang di Pulau Bacan. Bacan adalah pulau utama di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Aksesnya kini bisa juga via darat. Pengajar muda hadir di sini sejak tahun 2010. Kehadiran kami karena pendidikan di Bibinoy belum berjalan baik. Di sekolah, guru kerap tak datang. Dan kekerasan masih digunakan untuk mendisiplinkan murid. Para orang tua pun kurang peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Perlahan kami mendampingi masyarakat Bibinoy untuk berubah,
terutama meningkatkan semangat belajar anak-anak. Semangat belajar mereka meningkat, insya Allah dari tahun ke tahun. Dan itu bisa dibuktikan dari tingkat absensi, tingkat kehadiran siswa di sekolah. Mungkin memang masih ada guru-guru yang ketika jam pelajaran sekolah mereka hanya duduk-duduk di halaman atau mereka tidak datang ke sekolah, tapi ada guru yang mau belajar dan sudah bisa mengaplikasikan metode pembelajaran kreatif atau metode pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Targetnya bukan pada anak-anak semata, tapi juga masyarakat Bibi Noi. Kepadanya kami berbagi pemahaman soal pentingnya pendidikan bagi generasi penerus. Aku sendiri pengajar muda terakhir yang ditempatkan di sini. Tak akan ada lagi pengajar muda usai penugasanku. Meski demikian, kuyakini keberadaan pengajar muda selama ini bukanlah sebagai pengubah, tapi pendamping agar warga Bibi Noi kelak mandiri di tangan generasi mudanya. Yang pertama, anak-anak ini kan banyaknya kinestetik. Jadi sebenarnya lebih untuk menyalurkan energinya mereka. Terus kalau nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai permainan pada umumnya, nilai kerjasama, nilai ketepatan, nilai kekompakan. Masa yang tinggal menghitung hari ini membuatku tak ingin melewatkan tiap detiknya. Senja ini, keceriaan mereka, kelak pasti kurindukan. Sebenarnya jujur ya, kita kekurangan relawan sebenarnya. Di Halmahera Selatan ini belum terlalu banyak relawan yang bisa ngebantu kami. Tahun-tahun terakhir kebetulan ibu punya waktu yang lebih full kegiatan sehari-hari untuk Ruby. Mereka membuka Ruby itu dengan Ruby, anak-anak kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang ada di sana tentang pendidikan anak-anak. Dia tidak macet total. Berjalan lancar. Efeknya positif. Lima tahun Gerakan Indonesia Mengajar hadir di sini. Sebuah rumah belajar terinisiasi lahir. Rumah Belajar Bibi Noi namanya. Saat keberadaan pengajar muda ketiga, aktivitas di rumah belajar ini digerakkan pula oleh pemuda-pemudi kampung yang tergabung dalam IRBI, Ikatan Remaja Bibi Noi. Kudapati cerita, kala itu anak-anak belajar berbicara di depan umum hingga les komputer. Usus halusnya juga akan bekerja, jadi akan terangsang terus. Jalur yang panjang itu kan dari otak sampai akhirnya dia menstimulus. Pesertanya tak banyak, kurang dari 20-an orang saja. Tapi semangatnya tak kalah besar. Sebagian yang sudah mahir mulai mengajar anak-anak lain. Samping kiri dan samping kanan. Di sisi lain sempat juga kudapati cerita soal cibiran dan pandangan negatif saat awal pendiriannya. Ruby ini sebenarnya dari masyarakat. Masyarakat menganggap belum saatnya desa punya taman baca atau desa punya kegiatan positif seperti ini. Orang tua pun menganggap ini adalah kegiatan yang ada yang bilang ini kumpul kebo dan yang lain-lain sebagainya. Seiring waktu pandangan itu berubah. Peran ia salah satunya. Salah satu pendiri Ruby, Nasarudin Kamarullah, atau biasa dipanggil Kak Syamil. Sebaik-sebaiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika saya pulang kuliah ataupun ketika saya punya pendidikan atau punya ilmu yang sedikit banyak, kenapa saya tidak bagi dengan orang? Ada pepatah bilang,
ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Sehingga ketika saya tidak mengamalkan ilmu yang saya punya, otomatis seperti pohon tadi yang tidak akan berbuah. Sejak awal pendiriannya, Kak Syamil memang membuat konsep Ruby sebagai tempat belajar alternatif soal apapun. Sore ini, anak-anak Ruby berlatih tari bersama. Karena belajar otodidak, ada saja gerakan yang lupa. Itu sebabnya video petunjuk selalu siap diputar. Video ini diunduh dari internet. Soal internet, kemampuan anak-anak Ruby ini tak bisa diremehkan. Mereka sudah belajar sejak 2010. Setidaknya mereka telah membuktikan bahwa anak-anak dari pulau terpencil bisa juga unjuk gigi. Teras rumah Kak Syamil jadi saksi bagaimana Ruby berawal. Dari sini pula, ikatan remaja Bibinoy lahir. Menurutnya kala itu remaja-remaja Bibinoy sebaiknya memiliki ruang untuk berapresiasi. Sehingga terbentuklah Ruby. Berita bagusnya, sebagian besar remaja yang aktif di IRBI kini keluar pulau untuk melanjutkan pendidikan. Sayangnya semangat untuk aktif di Ruby tak ditularkan pada adik-adiknya. Sebenarnya jujur ya, kita kekurangan relawan sebenarnya. Di Halmahera Selatan ini belum terlalu banyak relawan yang bisa ngebantu kami. Sehingga waktu itu saya pun dipercayakan memimpin salah satu sekolah yang ada di sana. Dan saya lebih banyak beraktivitas di ibu kota kabupaten. Sehingga Ruby pun saya tinggalkan. Jadi saya tinggalkan tanpa ada aktivitas sama sekali. Akibatnya, kini kegiatan Ruby cenderung naik turun. Itu pun harus arahan penuh dari Kak Syamil. Belum lagi soal lokasi Ruby yang hingga kini belum memiliki tempat permanen. Sempat menempati salah satu ruangan di kantor desa 2010, beberapa bulan kemudian diusir. Hingga awal 2015, Ruby pun kerap berpindah-pindah. Terakhir, Ruby menempati sebuah bangunan lapuk. Tantangan yang dihadapi cukup menguras tenaga. Saya coba-coba menghadapi tokoh agama, ataupun yang tokoh pemuda, ataupun tokoh masyarakat. Saya dekati mereka dan meminta nasihat. Dan bagaimana bisa memediasi saya dengan masyarakat atau orang-orang yang tidak setuju dengan ide saya bikin rumah belajar ini dan IRBI ini. Dan lambat laun mereka pun sudah mulai paham dengan apa yang saya ingin. Semangat kemandirian ini tengah diuji. Entah kemana nasib akan membawa rumah belajar Bibinoy ini. Bertahan atau tidak, biarlah waktu yang menentukan. Dari jauh, kelak akan selalu kudoakan. Perjuangan Kak Syamil dan anak-anak Bibinoy semoga tak pernah padam. Malam ini ibu dan bapak membantuku berkemas. Para tetangga memberi kenang-kenangan, seakan tak akan ada kesempatan lagi bertemu. Sulit rasanya menyembunyikan sendu ini. Salahnya baik, salahnya rajin, ya, taat ibadah. Kebiasaan Nisa, apa saja Mbak Nisa?
makan sedikit, misalnya makan sedikit. Dia mungkin punya kebiasaan dari biasa orang Jawa tuh makan sedikit. Tidak sama dengan orang Maluku Utara. Kuyakini ini bukanlah akhir dari satu hubungan. Karena pernah kudapat satu nasihat, sebaik-baiknya orang adalah ia yang memelihara silaturahmi. Kuusahakan menjadi salah satu di antaranya. Sejatinya Indonesia Mengajar hadir untuk membantu warga lokal percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi jika ada kemauan. Percaya bahwa perubahan itu tak datang dari luar. Percaya bahwa mereka sendiri bisa membuat perubahan. Sebagai pamungkas, aku pun yakin warga Bibinoy tengah menuju perubahan itu. Dengan lahirnya penggerak-penggerak lokal. Penerapan soal pola asuh anak misalnya. Perlahan kebiasaan mendidik anak dengan cara kasar ditinggalkan warga. Karena mereka kini yakin pembentukan karakter anak berawal dari pendidikan yang baik di keluarga. Anak belajar dari kehidupan, tidak bisa Di sekolah, Bu Japia jadi salah satu agen perubahan itu. Kebanyakan guru di sini masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar. Guru berbicara, murid mendengarkan. Perlahan, ia gunakan metode kreatif saat mengajar muridnya di kelas 1 dan 2. Mendidik mereka kritis sejak dini. Anak-anak ini kadang-kala di diri mereka kan ada sifat takut. Terus orang bikin supaya model bagaimana anak itu sifatnya berani. Jadi akan mereka bilang, oh iya, sayangnya seperti ini. Mereka akan di diri mereka akan tumbuh sifat beraninya itu dengan sendirinya. Kalau orang itu emosi akan pukul. Jadi dengan cara seperti ini mereka juga asik bermain. Nggak mau tahu itu. Sekarang sudah ribut, ya nanti mereka belajar lagi. Kebiasaan menghukum murid dengan cara kasar pun tak lagi dilakukan. Namanya disiplin positif. Sebuah cara yang kerap diterapkan perempuan asal Kabupaten Kepulauan Sula ini kalau menghadapi perilaku muridnya yang tak lagi bisa diatur. Apa yang mereka lakukan bukanlah hal besar. Tapi, bukankah perubahan besar selalu dimulai dari perubahan-perubahan kecil? Mungkin itulah yang tengah terjadi kini. Hari kepulanganku semakin dekat. Aku dan anak-anak berwisata ke air terjun Bibinoy. Jaraknya sekitar 1 jam berjalan kaki dari desa. Medan yang kami lalui bervariasi. Ada yang mudah, ada pula yang sulit. Lelah sudah pasti. Namun pesona air terjun yang tengah menanti membuyarkan segala lelah itu. Indahnya. Karena anak-anak suka. Jadi udah 4 kali ke sini, anak-anak suka sekali main di sini. Meskipun jauh, justru karena jauhnya itu
di jalan kita udah capek-capek sama-sama, sampai ke sini ketemu air, terus kerasa banget lah ininya, asiknya. Wisata hari ini juga jadi satu kenangan. Kisahku bersama anak-anak Bibinoy selalu dipenuhi keceriaan. Saya ucapkan terima kasih. Anak-anak, saya kembalikan anak-anak kepada sekolah. Tolong dampingi mereka. Tolong selalu ada di sisi mereka. Karena mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perlahan kuyakini warga Bibinoy siap menerima perubahan, membuat perubahan untuk lebih baik. Inisiatif mereka, kesadaran mereka adalah bukti bahwa sebenarnya Bibinoy ini lebih dari siap untuk dilepaskan. Salah satu bukti nyatanya ya yang pernah saya alami ya Irbi itu tadi, Irbi dan Ruby. Yang paling penting sekali itu adalah regenerasi. Jadi supaya mungkin mudah ya membangun suatu inisiatif atau suatu organisasi, tapi yang susah adalah menjalankannya. Jadi bagaimana caranya supaya itu terus berlanjut sampai nanti ya satu-satunya cara untuk hal itu adalah regenerasi. Dengan apa? Dengan terus berkegiatan, dengan terus memupuk rasa memiliki. Jalan yang akan ditempuh sudah pasti tak mudah. Kendala kan pasti menghadang. Selama bergandengan tangan, semua akan berbuah manis dan terus berlanjut.